Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di channel Arjana Crypto. Agak keren dikit lah saya, nggak kayak alay seperti kemarin-kemarin ya. Agak keren dikit lah, agak wibawa dikit. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian hari ini masih bahagia ya, karena dalam edisi masih dalam bulan Syawal lah ya. Kalau bisa dikatakan masih dalam Lebaran, masih dalam keadaan libur panjang. Hari Minggu ini biasanya ya kemana-mana lah kalian. Biasanya kalau Lebaran gini yang dicari tuh makanannya makanan ini yang berkuah-kuah tuh. Kayak bakso, mie ayam, ya mie dan bakso lah itu pasti favorit tuh. Kalau di tempat saya di sini sih biasanya kalau orang Lebaran itu ya, yang dicari itu pertama itu nasi uduk, kemudian kedua nasi goreng, yang ketiga bakso dan mie ayam itu. Nah, kalau di tempat kalian pasti beda-beda lah ya, namanya orangnya beda-beda, kemudian sukunya, tempatnya juga beda. Oke, tapi saya tidak membahas masalah itu, saya cuma cerita aja. Yang saya bahas adalah saya akan membahas tentang koin micin. Nah, koin micin ini dia sudah listing di Whitebit kalau nggak salah ya, di Whitebit. Dia itu koinnya bagus, bertujuannya bagus untuk apa ya, nanti kalian lihat sendiri di website, nanti saya jelaskan lagi. Oke, dan inilah koinnya, Planet Earth atau SPE. Nah, ini gambarnya bumi yang ada daunnya mungkin di atas ini ya, ini gambar ini tuh ada bumi di atas 2 daun, mungkin ini daun kelor yang bisa buat orang kesurupan itu ya. Oke, harganya jelas masih 0,00157 harga micin ya, masih jauh dari angka Rp1. Kemudian terendahnya 14, berarti saya review ini masih dalam keadaan terendah nih. Jadi kalau misalkan ketika kalian lihat marketnya masih sekarang seperti itu, bisa kalian beli, bisa kalian serok. Tapi saya nggak menyarankan nih, astagfirullahaladzim, dosa saya kalau menyarankan. Ya terserah kalian lah ya, kalian tahu lah. Pokoknya kalau beli jangan ketika market itu sedang bullish, jangan sedang lagi trending, jangan kalian belilah ketika itu market itu sedang bearish, atau dalam di coin market cap itu ada penurunan tertinggi. Kalian bisa lihat tuh koin-koin yang potensialnya bagus, kemudian koin-koin yang bakal kenaikannya berat 100%, ya kalian beli kalau memang koin itu bagus gitu loh. Jangan sembarangan kalian beli koin yang tidak tahu fundamentalnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Ya sebenarnya bisa naik juga, tapi kan butuh waktu yang lama. Tapi sedangkan kalau yang koin yang memiliki holdernya banyak, itu cepat sekali untuk kenaikan trendingnya, untuk pumpnya cepat sekali. Mungkin nanti smart kontraknya saya kopikan ya, saya ini aja lah, mungkin saya share coin market capnya aja lah, biar kalian bisa copy sendiri. Katanya nggak bisa di copy kalau di deskripsi, nanti saya kopikan aja lah. Nah, ini dia grafiknya di listing di coin market cap itu tanggal berapa ya, kita lihat di sini tanggal 20 April, berarti sekitar 15 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Iya bener, 25 hari yang lalu. Ini kan tanggal 16 Mei. Ini kan ya berarti udah 25 hari yang lalu. Harganya dia pertama kali itu sangat rendahnya di sini, kemudian naik, dia koreksi nih, dia sideways di sini, sideways, kemudian naik sebentar, kemudian mungkin mau sideways lagi ke bawah atau mau ke atas ya, nggak tahu, namanya market ya, kita lihat aja nanti. Kemudian harganya lagi turun memang ya, volume perdagangannya 24 jam ini 16 miliar 997 itulah, 16 miliar ya volume perdagangannya, berarti tinggi juga ya volume perdagangannya. Kemudian kap pasarnya nggak ada, kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi 1, berapa inilah, nggak tahu lah saya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi Planet Earth ini atau SPE ini sudah listing di Whitebit. Kalau nggak percaya kita lihat aja ya. Coba ada lagi nggak selain Whitebit, kita see all market aja, kita lihat market, semua market. Kayaknya cuma 2 itu ya di PancakeSwap. Nah iya benar, ke PancakeSwap dan Whitebit nih. Kita buka saja aplikasi Whitebit ya. Saya punya juga aplikasi coin micin ini, saya harus punya memang, karena memang nagih sih coin micin ini. Kita cari coba di sini, namanya apa tadi tuh? SPE.
Kok DP sih? SPE, namanya DP mobil. SPE, nah ini dia. Cus, nah ini dia SPE. Berarti sudah ada di Whitebit, dia sudah listing di Whitebit. Saya nggak tahu gue berapa dia listingnya atau ini tanggal berapa. Tahu-tahu saya udah lihat di sini udah ada di Whitebit listingnya. Ini kenapa buram-buram begini? Fokus mode kok ngeblur-ngeblur gini. Candlestick dalam time frame kita lihat time frame-nya 1 hari ya, one day. Nah, one day dia dalam masih mengalami penurunan. Berarti baru juga di apa namanya Whitebit ini baru nih tanggal 28 April. Ini lihat di sini nih, tanggal 28 April berarti baru. Cut, angkanya masih dalam nggak jauh dari ketika listing ya. Lihat nih, tuh set, nah nggak jauh kan, set, nah nggak jauh harganya. Jadi masih bisa untuk serok, nggak ketinggalan kita. Bila ada yang nanya, bang kita ketinggalan nggak kalau nyerok sekarang? Nggak ketinggalan. Kalau misalkan kalian buat holdnya jangka panjang atau investasi, jangan kalian buru-buru menggunakan uang yang nggak beres, arti bukannya nggak beres yang nggak aman itu loh. Bukan kalian memang uang digunakan untuk investasi atau uangnya nyantai, jangan kalian gunakan. Kalian pasti panik ketika market itu sedang biris, sedang merah, itu kalian pasti panik, makanya cepat-cepat kalian jual. Tadi saya sempat ada chat di Telegram saya, dia bercerita sedikit tentang baru bergabung di kripto, kemudian dia mengetahui tentang koin micin. Dia belinya salah terus. Kenapa? Saya selalu sarankan kepada dia. Jadi waktu itu kan ada baru listing tuh Shiba Inu. Shiba Inu dia listing tuh di Binance ceritanya. Kan dia jelas tuh harganya itu kan luar biasa. Semua market tentang Shiba Inu lagi luar biasa hari itu. Dan dia beli pada hari itu juga di Binance Shiba Inu. Dan apa akhirnya? Sekarang dia beli sebesar 50 juta kalau nggak salah, 50 40 juta gitu, 50 juta, iya 50 juta. Nah, kemudian kan dia baru listing tuh, pasti kan ngepumpnya tinggi banget. Nih coba kita ilustrasikan ya, kita buka Binance aja lah ya, biar lebih enak. Binance Shiba, kita cari Shiba. Nah ini dia. Nah nih kan. Nih misalkan ya, saya nggak tahu dia posisi di berapa dia beli, tapi dia cerita pada hari itu belinya. Nah ini dia, misalkan dia beli di sini nih, di sini lah, oke lah di sini ya. Nah di sini nih, garis sini, nggak di pucuk ya, tapi dia di sini misalkan. Nah dia beli itu sebesar 50 juta. Saya aja nggak berani gua beli 50 juta. Saya aja beli Shiba itu 500.000 loh, bukan 50 juta. Bisa berapa ratus juta kan artinya. Tapi kan memang tadinya itu nggak niat mau bagaimana ya, itulah memang rezeki. Nah dia beli 50 juta di angka ketika baru listing pada hari itu. Setelah itu beberapa hari, sekitar 3 hari atau 2 hari, dia ngelihat market itu semakin turun, semakin parah. Jadi 50 juta dia, sisa itu sebesar 20 juta. 20 atau 30 juta gitu. Jadi sudah hilang hampir separohnya. Separoh lebih lah mungkin. Separoh lebih lah dia hilang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tuh panik, dalam posisi itu dia panik. Dia panik, takut duit dia makin berkurang lebih dalam gitu. Akhirnya apa? Di cut loss sama dia. Di cut loss misalkan di sini nih, di cut loss. Jadi berkurang dia duit dia sekitar 30 kalau nggak 20 juta, sisa dari 50 juta. Nah, itulah. Makanya saya bilang kepada kalian, jangan melihat market nih, misalkan melihat orang lain ya, ada orang lain yang membeli koin kemudian mendapatkan profitnya banyak banget. Kalian jangan terlalu nafsu dengan orang yang melihat begitu gitu loh. Jangan kebawa arus untuk orang beli koin dalam jumlah yang besar, kemudian dia beritahu kepada kita, akhirnya apa? Kita ketika beli koin itu, kita berada memang salah, posisi kita sudah di atas. Jadi kalian, saya sarankan, yang misalkan saya sendiri ya, saya nge-review itu sedang trending, koin itu sedang trending atau token itu sedang trending. Kalian harus perhatikan, yang pertama adalah kalian perhatikan market itu dalam posisi apa.
dalam posisi trending bullish atau trending seperti bearish gitu loh. Kalau trennya masih penurunan atau penaikan, kalau penurunan dia bisa meneruskan penurunan, kalau menaik juga bisa meneruskan kenaikannya. Tapi lihat ketika ada candlestick merah, misalkan dia ini hijau nih ya, keesokan harinya di sini kalau misalkan ada candlestick namanya itu candlestick morning star, artinya di atas ada candlestick merah seperti ini nih. Itu berarti akan terjadi nih di sini nih, yang merah maksud saya nggak kesentuh ya, ini yang merah ini nih. Nah ini merah ini. Jadi di situ ada namanya reversal atau artinya pembalikan. Jadi ketika sudah kita merasa candlestick bullish itu ada di pucuk, kemudian ketemu namanya morning star, itu candlestick merah, mau bentuknya bagaimana namanya morning star, itu bakal adanya terjadi reversal atau perubahan. Maka market itu bakal turun. Nah, jangan kalian beli setelah kalian mengetahui bahwa ada morning star. Makanya saya bilang kepada kalian, perlu kalian itu mempelajari atau sedikit memahami tentang candlestick. Minimal candlestick lah, nggak perlu chart patternnya, nggak perlu yang lain-lain lah segala macam. Saya sudah ada di grup saya sendiri, ada di situ bisa kalian baca. Saya sematkan di situ tentang technical analisa kripto segala macamnya, kalian bisa baca itu buat referensi kalian sebenarnya. Makanya jangan, walaupun ini indikasi hanya koin micin, kapanpun bisa naiknya, kapanpun marketnya bisa bagaimana, tapi minimal kita kalau profit, kita maksimal profitnya gitu, bukan sedikit-sedikit. Kemudian kalau kita misalkan kita loss juga nggak terlalu dalam lossnya, minimal sedikit, ada sedikit pengetahuan kepada yang baru bergabung di kripto lah ya itu. Nah jadi saya sarankan kepada kalian semuanya, termasuk saya sendiri, saya mengajak kalian itu jangan sampai kalian, bukan saya menyalahkan orang-orang yang sudah seperti itu ya, artinya sudah melakukan cut loss dalam posisi rugi atau merasakan loss ya. Ini jadikan pelajaran kepada kalian. Jadi selalu gunakanlah uang-uang itu yang memang itulah yang aman dan santai. Jadi mau bagaimanapun market ya kita tahan aja. Kita untuk jangka panjang, kita tujuannya untuk investasi. Kalau memang market itu sedang buruk atau sedang merah. Nah, jadi berpikirlah kepada kalian tuh jangan berpikir panik, jangan berpikir kemudian kalau begini, misalkan ada yang berpikir sudah profit itu kita nggak merasa bersyukur, sudah profit berapa, coba tadi jangan di take profitnya udah naik lagi kan sekarang. Biasanya begitu tuh orang-orang. Nah itu akhirnya lupa bersyukur sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Akhirnya ketika beli koin yang selanjutnya kita malah loss, artinya masih dalam, agak lama profitnya. Nah itulah kadang-kadang lupa bersyukur situ. Ketika sudah take profit, kita sudah dapat profit, sudah take profit, karena makin naik ternyata koin itu, kita nggak bersyukur, kita lupa coba tadi jangan di take profit ya, udah naik berapa kali lipat, udah bisa beli mobil Lamborghini, udah bisa beli ini beli itu. Nah itu yang namanya tidak bersyukur atas nikmat yang dialami sekarang. Oke, mungkin saya ini mau bahas apa tadi ya, kan lupa tadi, kok jadi malah pencerahan gini. Saya tadi bahas apa ya tadi ya? Oh ini saya planet, lupa saya kan. Jadinya saya mau bahas saya planet, tapi udah kepanjangan durasinya ini. Oke, langsung buka aja lo websitenya lah ya. Buka websitenya nih, saya planet earth.io. Nah ini dia tampilannya keren ya, buminya berputar hidup. Di sini ada Indonesia nggak ya? Oh ya ada lah mungkinnya ini karena muter ya. Tempat saya mungkin ada nih. The official home. Oh kita terjemahkan biar bisa baca semuanya. Rumah resmi SPE Dollar, SEPS Planet Earth. Proyek kripto penerapan karbon di seluruh dunia. Grafiknya nanti bisa lihat sendiri lah ya. Coba kita lihat grafiknya. Nah, kalian lihat sendiri grafiknya. Ini time frame berapa ya? Kelihatan sih time frame-nya di sini. Time frame-nya mana ya? Ini kalau misalkan time frame-nya, mungkin satu hari ini 24 jam. Ini di sini namanya ada pembalikan nih, reversal nih. Nih clear nih, bisa lihat. Nah, di sini ada candlestick pembalikan. Ini kemungkinan beberapa hari ke depan bakal naik koinnya. Jadi siap-siap untuk yang nyerok
eh, pada saat candlestick seperti ini siap-siap kalian untuk profit, insya Allah ya. Mudah-mudahan kalian profit semuanya, saya doakan. Oke, kita kembali lagi. Simpan token kripto Planet Earth memulai kemitraan strategis dukungan akademis dan komunitas mata uang kripto pemula yang kuat. Gak perlu saya baca. Total pemegangnya sudah banyak banget ya, udah 70.000 pemegang. Kalian bisa lihat 70.037 pemegang. Pohon ditanam 15.300. Ini nih tujuannya itu untuk penghijauan lingkungan ya. Nih. Intinya untuk ekosistem di bumi. Kemudian token terbakarnya 406 triliun. Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Save Planet Earth, kalian bisa lihat unduh buku putih ini. Buku putih ini maksudnya white paper itu tentang semuanya Save Planet Earth itu. Peta jalannya, fase pertama luncurkan BSC di mainnet, beberapa audit CoinGecko dan CoinMarketCap. Kemudian fase keduanya rilis aplikasi iOS dan Android, penangkapan karbon, berpartisipasi dalam memandang pemohon pembibitan daur ulang limbah padat kota, menangani plastik dan ban, dan banyak proyek penanggulangan iklim lainnya. Jadi bagus proyek dia ini ya, untuk kebersihan lingkungan, untuk ini untuk bumi lah. Kemitraan dengan misteri nation state. Kemitraannya udah bagus nih. Kemitraan dengan negara-negara tertentu yaitu Indonesia, Hawaii, Seychelles, Maladewa, dan bahkan di negara Afrika seperti Pantai Gading, Senegal, Togo, dan seterusnya. Bagus ya. Dia sudah bekerjasama dengan misteri nation state untuk penghijauan lingkungan di bumi. Hadiah Hodl. Daur ulang energi dari limbah dan pendapatan pengurangan karbon. Koneksi strateginya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian fase ketiganya daftar bursa utama. Mungkin daftar bursa utama ini bisa misalkan di Binance atau di mana, atau di Whitebit, Upbit, Hokibu, Obro, apa di OKEX atau segala macam, atau di DEX, macam-macam lah. Mencetak NFT asli, adopsi global yang luas, insentif pengimbangan pemantauan GPS. Nah, tahap keempatnya perdagangan berjangka. Nah, kalian bisa baca sendiri. Dia proyeknya jelas tentang bumi, untuk penghijauan bumi, melimbah segala macam. Total pasokannya mungkin berapa, 1 kuadriliun mungkin ya. Tim inti Imron Ali ini memiliki pengalaman minimum 10 tahun dalam peran manajemen senior dengan audit eksternal. Ini hebat nih, Dr. Frianto Wijurya. Ini orang mana nih? Orang Indonesia apa orang universitas? Masuk kok kayak orang Indonesia mukanya. Apa orang Sri Lanka? Terlatih di AS dan Sri Lanka, orang Sri Lanka mungkin ini ya. Doktor, jarang-jarang nih ini ada gelarnya ini pembuat. Nah, ini profesor juga ini, yang salah satu pendiri dari Save Planet Earth ini. Berarti ini bagus ya, bukan basing-basing atau bukan asal-asalan mereka membuat project ini tentang Save Planet Earth. Tujuannya bagus untuk melindungi bumi, intinya dari pemanasan global dan segala macamnya. Oke. Mungkin itu aja. Kalian kalau bisa mau mengetahui pengembangan lebih lanjut, kalian bisa follow di Telegram atau di Twitternya nih. Telegram, Twitter, Facebook, gambar kucing sama gambar alien nih. Nah ini ya. Gambar kucing ya. Silahkan kalian follow atau ikuti mereka perkembangan lebih jauh tentang koin ini. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan yang baru bergabung juga, saya ucapkan terima kasih sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.